Halo Primo CS, ketemu lagi sama gue. Tapi sebelum kita mulai, ini motor apa? Gue akan ceritain. Yang gue harus ingetin, jangan lupa subscribe buat lo yang belum subscribe ya. Oke, sebentar. Nah, ini sekarang ada motor Yamaha WR 155. Yang gue mau jelasin sama lo adalah makin banyak motor kayak gini di jalan raya. Kenapa? Karena selain dia memang bentuknya jangkung, terus juga alam Indonesia seperti yang kita pernah bahas-bahas kemarin, ternyata hobi orang untuk jalan off-road sama on-road, dia bisa ambil sekali dua-duanya. Jadi lo bisa off-road, lo juga bisa on-road. Nah, contohnya kalau lo punya si WR ini, memang kapasitas mesin 155. Tapi dari versi standar, kalau lo modelin dikit aja, jadi gaya yang namanya supermoto minimalis untuk daily use, seperti ini nih. Nih ya, ini knalpotnya udah gue ganti, jadi biar lo juga denger enaknya kayak apa. Oke? Nih tuh. Kucing gue sampai minggat. Lanjut. Yamaha WR ini keluaran 2020 bulan 12 Desember. Jadi ini ada motor temen gue Priam. Dia mau pakai motor yang supermoto, requestnya untuk harian, untuk kerja ke kantor, maksudnya juga mobilitas harian dia kemana-mana. Dipilihlah WR 155. Kenapa? Karena model motor trail atau motor tinggi untuk WR 4 stroke atau motor 4 tak, dia kapasitas mesinnya 155, terus dilengkapi juga dengan pendingin radiator atau water cool. Itu memang enak banget kalau lo pakai. Mesin nggak gampang panas, irit, terus juga tenaga oke. Sama yang gue suka karena warnanya biru. Nah, ini dia spesialisnya si Yamaha. Nah, untuk motor ini lo nggak harus ngerubah banyak banget, tapi cukup minimalis di poin-poin tertentu. Contohnya motor ini udah enak banget lo pakai. Yang pertama adalah untuk supermoto tentunya lo ganti komposisi ban. Dari ban yang aslinya 17 belakang dan 21 depan dengan profil AT, kita ganti dengan ring 17-17, tipenya cash wheel atau velg racing kalau orang bilang, lebar, merek NK. Terus kita tinggal ganti ban untuk street. Nah, ban ini kita pakai dari keluaran Dunlop karena dia untuk street, proporsionalnya juga bagus, depan maupun belakang. Dia enak banget untuk ngegenggam aspal kalau kita lagi cornering atau lagi high speed riding. Jadi standar utama atau ciri-ciri daripada si supermoto, pertama adalah ban yang kita udah lakukan. Yang berikutnya, kita nggak ngerubah nih shock teleskopik depan, shock monoshock belakang, kita masih biarin. Jadi depan, belakang kita ganti ban, model street. Terus kita ganti ini satu knalpot. Pertama adalah dengan merek ini, Proliner, dia disebut bisa menaikkan tenaga juga akselerasi. Nah, kita coba. Lumayan sih dengan suara tidak terlalu berisik. Jadi mesin kita masih standar, paling kita hanya pakaiin dia busi yang speknya lebih tinggi, knalpot, terus radiator kita ganti dengan coolant atau yang untuk naikin titik didihnya, kita sebutnya ice. Jadi dia akan ngejaga temperatur mesin lebih stabil dalam waktu untuk durasi lama, karena ini motor juga sering dipakai untuk main. Nah, lanjut abis dari ini kita juga nggak lupa pasang, orang bilang ini adalah skid plate atau tahanan mesin, protektor, engine protektor. Jadi kita ganti ban, shock, protektor engine bawah, knalpot, sama bagian atas. Nggak lupa kita copot nih buntutnya. Karena biar gimana si WR ini akan lebih seksi kalau dia buntutnya kita lepas yang turunnya. Jadi dia akan kelihatan lebih
apa ya, lebih keker gitu, lebih seksi. Kalau orang tuh pakai baju dikit-dikit yang orang bilang lebih seksi ya kayak begini. Jadi butut belakang kita copot. Kita sih sebenarnya lagi mau bikinin dia akan ada lampu nanti di belakang. Tapi sambil kita trial bentuknya ini udah oke banget. Terus sedikit kita mainkan. Untuk harian lo butuh mungkin sedikit spontan, gas spontan. Jadi ini kita ganti, ini pakai UMA Racing. Jadi untuk ngebuka gas, kalau lo butuh sedikit tenaga instan, lo nggak harus putar banyak, nih hanya sedikit banget nih. Dan ini udah sampai putaran full throttle. Jadi pakai UMA Racing. Mungkin tombol ini universal bisa lo pakai atau tidak. Ganti ini aja, ganti kabel gasnya. Terus nggak lupa set daripada handle kiri atau kanan kita pakai aftermarket, bisa dari UMA Racing atau dari apa. Ini juga udah cukup banget, apalagi warnanya yang biru. Next ke depan kita lagi mikir untuk ganti muka sih. Tapi so far ini masih kita anggap cocok untuk sementara ada di motor ini. Nah, gue ingetin lagi sama lo ya, sekali lagi, nggak semua motor harus lo bangun dengan berat. Yang penting lo bisa pakai dengan menyenangkan. Contohnya untuk daily activity, keren, nggak terlalu mahal, hemat. Kalau ngebangun ini semua, lo ukur-ukur ini range-nya adalah hanya sekitar 3-6 juta aja lo udah dapat model kayak begini. Lo pakai buat main aja udah oke banget. Nah, nanti lo bisa dengar suara knalpotnya kayak apa. Yang penting kalau dari desain si Proliner, kalau ini sih gue pendekin lagi 4,5 cm biar dia lebih turun ke bawah. Jadi dia sama desain bentuknya harus pas. Nanti kalau lihat dari samping, potongan motor sama knalpot juga harus pas banget. Jadi untuk lo punya motor harian, atau kalau lo lihat di vlog orang itu harus berat-berat, kalau ini gue kasih nilai memang cara ngerubahnya nggak berat, tapi ini yang gue bilang proporsional, pas, rideable, dan hemat. Jadi untuk keren, lo juga bisa hemat kok asal lo pikir yang mateng. Nggak perlu semua lo cemplungin ke sini. Jadi ini motor kalau lo riding itu nilainya 9 kalau gue bilang. Oke? Nah itu pesan dari gue. Sebelum lo bisa lihat nanti ini motor di riding, kita mau kasih lihat lo kira-kira kalau di riding seperti apa. Gue ingetin lagi sama lo, ayo kita pakai motor yang lo suka. Kalau lo suka dual purpose atau supermoto, ini bisa jadi acuannya. Dengan budget nggak terlalu besar, lo hanya ganti beberapa item, ban, velg, disc brake, skid plate, ban lagi, stang, knalpot, udah cukup banget. Nah, gue ingetin sama lo, jangan lupa lo dukung dong channel gue. Lo harus like, komen, share juga, subscribe channel ini. Karena motor-motor kayak gini gue juga akan liput mulai dari yang tidak terlalu tinggi secara budget sampai yang tinggi banget. Jadi semua segmen akan kita akomodir, oke? Sampai ketemu lagi, dadah.